Selamat malam, Shalom. Saya akan langsung mengajak kita membuka Alkitab kita. Saya awali dengan satu ayat, dan kemudian di dalam perjalanan saya akan sebut-sebut ayat-ayat yang lain, firman Tuhan yang lain, supaya renungan ini semuanya berpusat kepada firman. Kalau firman yang saya sebut tidak sempat kita baca, barangkali ditulis saja, nanti dicek kembali di rumah. Saya ingin mengajak kita membaca ayat yang pertama dari Injil Markus. Injil Markus adalah Injil yang menyoroti tentang kedatangan Yesus. Yesus datang sebagai pelayan, sebagai hamba yang rendah. Injil lain menyoroti Yesus sebagai raja, sebagai manusia sejati, tetapi juga sebagai Allah yang kekal. Tapi Markus menyoroti Yesus sebagai pelayan yang rendah, hamba yang rendah. Untuk itu saya akan berikan ayat kunci dari Injil Markus seluruhnya, adalah Markus pasal 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, saya melayani Tuhan. Saya harus ingat ayat ini. Saudara-saudara yang melayani Tuhan harus ingat ayat ini. Entah melayani sebagai pendeta, sebagai penginjil, melayani sebagai pengurus-pengurus dalam persekutuan, melayani dengan doa, melayani dengan dana, melayani dengan talenta dan kebisaan, musik, segala macam. Ketahuilah, Yesus katakan, aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Apakah ayat ini berarti Yesus tidak mau dilayani? Karena dikatakan dia datang bukan untuk dilayani. Dalam ayat-ayat lain memang dia membiarkan dirinya dilayani. Berarti ayat ini bukan larangan untuk melayani dia, tapi adalah satu ayat yang mengingatkan kepada kita supaya kita tidak pernah melayani Yesus dengan motivasi yang salah. Misalnya motivasi yang salah, saya melayani Yesus karena Yesus kurang tenaga, karena Yesus tidak mampu, karena Yesus kurang dana, karena Yesus lemah dan sebagainya. Itu motivasi yang salah. Kalau kita melayani, kita harus tahu, kita harus terlebih dahulu dilayani. Amin, saudara. Yesus, dia datang bukan untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Mari kita lihat ini dulu. Sehingga kalau kita melayani tanpa dilayani terlebih dahulu, itulah pelayanan yang tidak benar. Sebab itu hasilnya nanti akan mengecewakan. Seperti Matius 7 ayat 21 sampai 23. Hasilnya pada akhirnya orang-orang yang melayani mau masuk surga, Yesus tidak kasih. Bukan tiap orang yang menyuruh kepadaku masuk surga. Orang akhirnya memberi dalih, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah mengusir setan, saya sudah bernubuat, saya sudah buat mujizat. Yesus katakan, saya tidak kenal kamu. Karena pelayan-pelayan itu belum dilayani oleh Yesus. Yesus datang untuk melayani. Sebab kalau kita tidak dilayani terlebih dahulu, kita tidak mungkin akan menjadi pelayan yang benar. Dengan motivasi kita melayani karena Yesus lebih dulu melayani kita. Kita mengasihi karena Yesus lebih dulu mengasihi kita. Amin. Kesombongan dalam pelayanan adalah kebencian Tuhan. Saudara, saya ingin ajak kita benar-benar mengerti. Saya percaya semua kita adalah pelayan Tuhan. Amin. Atau ada yang merasa tidak melayani Tuhan? Karena Yesus mengatakan melayani itu luas sekali.
yang menyediakan air sejuk saja sudah melayani Tuhan. Itu Tuhan katakan dalam Matius 25, apa yang kamu buat kepada saudara itu kamu buat kepadaku. Saudara mendoakan orang, saudara membantu orang, saudara menolong orang, saudara bantu pekerjaan-pekerjaan Yesus dunia, itu sudah melayani Tuhan dengan apapun. Sehingga sebagai pelayan harus terlebih dahulu dilayani supaya kita tidak akan sombong. Iblis dulu adalah pelayan Tuhan, tapi rupanya dia sombong karena dia tidak mau dilayani oleh Tuhan. Kalau orang tidak mau dilayani oleh Tuhan, dia akan menjadi sombong. Tuhan melayani dengan pelayanan yang jelas, ialah untuk menobatkan, supaya orang bertobat, supaya orang lahir baru. Itu pelayanan Yesus kepada Nikodemus. Kamu harus lahir baru. Kalau tidak mau dilayani Yesus, tidak mungkin akan jadi lahir baru. Sebab itu saudara, mari kita renungkan supaya kita sadar betul-betul kita mau sambut Yesus dalam perayaan Natal. Ingat, dia datang untuk melayani. Setiap kita harus mau dilayani oleh Yesus dulu. Memang masih tertulis dalam Yohanes pasal 1 bahwa dia datang, Sang Firman menjadi manusia, dia datang kepada umat kepunyaannya, tapi umat kepunyaannya tidak menerima dia, tidak mau dilayani. Karena Yesus datang untuk melayani, umatnya tidak mau dilayani. Dia tetap tidak mau bertobat, dia tidak mau berubah, dia tidak mau lahir baru, dia keras kepala terus. Itu artinya tidak mau dilayani oleh Yesus. Kalau mau dilayani oleh Yesus, pasti akan jadi berubah. Karena siapa yang dilayani Yesus, dia hidupnya akan berubah. Yohanes pasal 4, satu contoh, perempuan Samaria dilayani oleh Yesus. Dilayani secara pribadi oleh Yesus. Latar belakangnya jahat, latar belakangnya jelek, latar belakangnya bermusuhan, latar belakangnya tidak bicara dengan Yesus, tapi dilayani oleh Yesus. Dilayani oleh Yesus. Dan pada saat orang yang paling jahat sekalipun mau dilayani oleh Yesus, dia berubah. Dan sesudah berubah, dia menjadi pelayan Yesus yang baik. Segera muncul hasilnya. Dan saudara, ambil contoh yang lain, Paulus. Dia melayani Yesus. Dia dilayani Yesus terlebih dahulu. Kalau dia tidak dilayani oleh Yesus lebih dulu, mungkin pelayannya akan mendatangkan kesombongan bagi dirinya, merasa mampu, sehingga dia berpikir dia melayani Yesus, dia membantu Yesus. Yesus itu Tuhan. Dia maha kuasa. Dia tidak butuh apapun dari kita. Bagi yang melayani dengan dana, Yesus tidak butuh dana kita. Tapi kenapa kita melayani dana? Karena kita mau berterima kasih kepada Yesus. Sebab apa? Bagian ke B ayat tadi dikatakan, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memberikan nyawanya. Yesus datang untuk memberikan nyawanya, untuk menebus kita. Siapa yang mau ditebus berarti mau dilayani. Dia bukan lagi milik dosa, dia bukan lagi milik iblis. Dia sudah ditebus dengan penyerahan nyawa Yesus sendiri. Sehingga sekarang sebagai orang yang sudah dilayani, sebagai orang yang sudah ditebus, ingin berterima kasih kepada Yesus dalam bentuk pelayanan. Maka semua pelayanan harus bermotivasi berterima kasih kepada Yesus. Orang yang berterima kasih tidak ada sungutan, tidak merasa rugi, tidak merasa sombong, karena dia hanya berterima kasih. Tidak menuntut upah, tidak menuntut banyak hal, bahkan tidak berani menyalahkan Tuhan, karena dia hanya berterima kasih. Tuhan ingatkan saya sebagai seorang hamba Tuhan dalam Natal ini, supaya tahu kedatangan Yesus mau melayani dengan menyerahkan nyawanya. Sehingga apa yang kita harus buat?
kita menolak seperti Yohanes 1 ayat 11, kita akan menderita. Dan sebab itu terimalah dia, biarkan diri kita dilayani Yesus, kita ditebus, dan sesudah itu mari kita berterima kasih dengan cara berbuat apa saja yang kita bisa buat. Saudara, di dalam dunia misi terjadi satu sejarah. Suatu saat di Eropa terjadi satu kebangunan rohani yang luar biasa. Di dalam acara itu ada drama yang dipentaskan oleh para seniman rohani. Dan di depan dipasang satu spanduk seperti spanduk ini. Ada gambar Yesus tersalib. Kata-kata yang ada di situ, inilah yang aku buat untukmu. Apakah yang engkau buat untukku? Tulisan itu diurapi Roh Kudus. Sehingga setiap kali orang datang dan melihat tulisan itu, belum mulai acara, belum mulai menyanyi, belum mulai mendengar firman Tuhan, orang sudah hancur hati. Yesus lahir untuk menyerahkan nyawanya. Apakah yang engkau buat untukku? Bagi yang belum pernah berbuat apa-apa kepada Yesus, langsung hancur hati. Saya sudah dilayani sampai Yesus menyerahkan nyawanya, saya belum buat apa-apa. Terjadilah satu kebangunan rohani yang luar biasa. Dari situlah orang-orang dengan ikhlas merelakan hidupnya, tenaganya, kebisaannya, dananya, semua yang dia bisa buat melayani Yesus. Tapi tidak ada kesombongan, karena pelayanannya hanya bermotivasi untuk berterima kasih atas sesuatu yang sudah diterima terlalu besar. Apapun yang dibuat tidak bisa menyamai apa yang menjadi pengorbanan Yesus. Amin, saudara. Sehingga tidak ada alasan untuk melayani Tuhan berpikir, saya hebat, tanpa saya semua tidak jadi. Tetapi kita melayani karena kita ingin berterima kasih. Saya baca kesaksian Paulus tentang bagaimana dia berkata. Dalam 1 Korintus 15, itu 1 Korintus 15, satu pasal yang panjang. Saya akan bacakan itu supaya penyambutan kita tentang kedatangan Yesus benar-benar tepat seperti yang dia mau. Saya ingin ajak saudara membuka 1 Korintus 15. Yesus dalam 1 Korintus 15 disebutkan dengan istilah Adam akhir. Dan kita disebutkan keturunan Adam yang pertama. Sedangkan Yesus disebut Adam akhir. Saudara nanti boleh baca pasal ini dengan baik. Tapi saya memberikan beberapa ayat yang dibutuhkan dalam kaitan supaya kita menyambut Yesus yang datang secara tepat. Ayat yang ke-44 saya mulai baca bagian B. 1 Korintus 15 ayat 44 bagian B. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, inilah sebutan kiasan untuk Yesus, menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah, dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Itulah Yesus berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alami sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa
tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus, kata harus, mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah kesengatmu? Dan seterusnya. Saudara kekasih, Yesus yang kita sambut kedatangannya dalam bentuk peringatan. Dia sudah datang 2000 tahun yang lalu. Disebutkan sebagai manusia rohaniah, Adam akhir, manusia yang dari sorga, yang disebut juga dengan istilah lain, yang tidak dapat binasa dan yang tidak dapat mati. Sedangkan Adam, dari bahasa Adama, itu tanah, diambil dari tanah, dan kita semua adalah keturunan Adam, lahir dari keinginan laki dan perempuan. Tapi Yesus bukan lahir dari keinginan laki-laki dan perempuan. Dia adalah makhluk surga, dia dari surga. Dia tidak dapat binasa. Itu sebabnya mayatnya tidak ada dalam kuburan, bukan dicuri. Sedangkan kita semua, nabi-nabi semua, mayatnya ada dalam kuburan. Dia berasal dari surga. Dia tidak dapat binasa, dia tidak bisa mati. Sehingga di sini kita yang adalah keturunan Adam yang disebut darah daging, tidak ada tempat di sorga untuk darah daging. Ayat 50 tadi dikatakan, saudara-saudara, inilah yang ku kehendaki katakan bahwa darah dan daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bahwa yang binasa, kita binasa, tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sehingga kita, kalau tidak mengenakan manusia yang dari sorga, yang tidak dapat mati, yang tidak dapat binasa, kita tidak bisa mendapat bagian di sorga. Sebab itu di sini dikatakan beberapa kali, harus kita yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Artinya harus menerima Yesus, karena Yesuslah yang tidak dapat mati. Kalau kita yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati, maka terjadilah seperti yang dikatakan tadi. Kita tidak semua akan mati. Yang mati duluan, tapi kalau trompet berbunyi, yang mati dibangkitkan, tapi dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Lalu yang masih hidup diubah dalam sekejap. Kalau tidak diubah, tidak bisa masuk dalam kerajaan sorga. Darah dan daging tidak bisa. Karena itu, pada saat kita menyambut Yesus, Adam akhir yang dari sorga, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat mati, maka kita mengenakan yang tidak dapat mati, yang tidak dapat binasa. Dia mengubah darah daging kita menjadi yang tidak dapat binasa. Kita naik ke surga. Amin, saudara. Indah sekali iman kepada Yesus. Sebab itu saudara-saudara, pada saat kita memperingati Natal, ingatlah, bukan sekedar perayaan, bukan karena memang itu kebiasaan, rutinitas, tapi karena ada satu pengertian yang jelas. Setiap orang mau masuk dalam kerajaan sorga, dan itu tidak mungkin kalau dia tidak menerima yang tidak dapat binasa itu, kalau tidak mengenakan yang tidak dapat binasa itu. Sebab itu Yesus datang mau melayani kita, supaya kita menerima pelayanan Yesus
Dan Yesus pasti mengubah kehidupan kita, sehingga kita dibuat jadi baru. Sebab kita sudah terjual di bawah dosa. Kita terjual di bawah iblis. Dia harus menebus, dan dia mau menebus. Dan kalau kita mau, berarti kita menerima Yesus. Menerima yang tidak dapat binasa itu. Dan kita punya hak. Kapan saja. Entah sudah mati, entah masih hidup. Kalau trompet berbunyi, yang mati dibangkitkan, yang hidup diubah dalam sekejap. Saudara, indah sekali. Itulah kedatangan Yesus. Karena itu marilah kita biarkan diri kita dilayani. Supaya kita dilayani oleh Yesus. Terlalu banyak orang sombong tidak mau dilayani. Saya sendiri merasa, saudara, kadang-kadang dalam kehidupan ini kita merasa sudah beres. Tidak mau dilayani. Padahal orang lain melihat kita belum beres. Perlu dilayani. Dan Yesus datang untuk melayani. Sebab itu, saya ajak kita melihat. Supaya kita benar-benar merasa, apakah saya sudah dilayani bersih oleh Yesus atau belum? Saya berikan satu ayat yang lain. 1 Yohanes pasal 3. Ayat ini juga menyebutkan, menambah lagi sebutan Yesus itu yang tadinya adalah Allah tidak kelihatan, yang roh, yang firman, menjadi manusia, menyatakan diri untuk apa? 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8 memberitahu kepada kita kedatangan Yesus. Dia mau menyatakan diri sebagai manusia meskipun dia adalah Allah. Dia luar biasa, dia tidak kekurangan apapun, dia Allah, dia sang pencipta. Tapi dia mau merendahkan dirinya dan mengosongkan dirinya, mau menjadi manusia lebih rendah dari manusia. Dia disalibkan. Untuk apa? 1 Yohanes 3 ayat 8. Dikatakan demikian. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. To reveal himself. Tadinya tidak kelihatan, sekarang jadi kelihatan. Tadinya invisible, sekarang jadi visible. Karena dia berbentuk manusia. Menyatakan dirinya yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Kita merayakan Natal, menyambut dia. Biarkan diri kita dilayani. Sadar bahwa kita jadi milik iblis. Kalau tetap berdosa, tetap milik iblis. Pada waktu Yesus melayani, kita ditebus dengan nyawanya sendiri, supaya tidak lagi menjadi milik iblis, tidak lagi berdosa, dibebaskan dari perbudakan dosa. Roma pasal 6, di situ ada budak dosa, diperhamba oleh dosa, diperhamba oleh iblis, dan Yesus datang melayani kita dan membinasakan perbuatan-perbuatan iblis yang memperbudak kita, sehingga kita merdeka, kita menjadi hamba Yesus. Amin, saudara. Kita semua hamba Yesus. Sebab kita sudah dibeli. 1 Korintus 6 ayat 20, kita dibeli bukan kredit cash. Tidak didiskon, lunas, tidak ditawar, apapun dibayar oleh Yesus. Kita milik Yesus. Saudara-saudara, saya ingin kita menyadari, memasuki perayaan ini, yakinkan diri kita bahwa kita ini hanya milik Tuhan Yesus. Amin. Tidak lagi milik dosa. Saya ingin mengajak kita betul-betul memasuki perayaan Natal, menerima Yesus, dilayani tuntas oleh Yesus, dan sekarang ikut bersama-sama melayani Yesus sebagai ucapan terima kasih, membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Saya ingin kita memeriksa diri pada perayaan Natal ini, dalam tahun 2002 ini, atau dalam saat-saat Natal ini, supaya kita benar-benar tahu diri kita bukan milik yang lain.
Kita hanya milik satu kekuatan, yaitu Yesus. Betapa pentingnya pengertian ini, karena di dalam pelayanan saya masih menemukan orang itu bukan hanya milik Yesus, bahkan juga masih menjadi milik dosa. Hamba Yesus, tapi hamba dosa. Hamba Yesus, hamba iblis. Itu berarti pemiliknya dua. Yesus katakan, kita tidak boleh diperintah oleh dua. Yesus tidak mau diduakan. Yesus tidak mau disejajarkan dengan apapun. Yesus mau memiliki kita tunggal. Dia milik kita, dia urus kita, dia lengkapi kita, dia pakai kita, dia jamin kita. Tapi kenyataannya saudara-saudara, saya membaca Alkitab. Di dalam Alkitab ada contoh-contoh bahwa orang tidak hanya diurus oleh Yesus. Bahkan di dalam sejarah juga, bahkan dalam kehidupan kita sekarang juga. Saya sendiri terus memerangi perbuatan-perbuatan iblis yang ingin masih memiliki orang-orang di dunia ini, meskipun orang itu sudah milik Yesus. Sebab itu ada catatan-catatan yang jelas. Misalnya dalam Yeskel 13 ayat 17 sampai 23, Tuhan katakan kepada hamba-hamba iblis atau nabi-nabi palsu yang di sana disebut dukun-dukun, kamu menipu umatku, kamu memberi ajimat-ajimat kepada umatku, umat Tuhan, untuk menangkap jiwa orang, untuk mengikat orang, untuk menjadikan mereka mangsa, untuk mengeraskan hati mereka sehingga mereka tidak bertobat, bahkan untuk membuat mereka lemah. Di situ jelas umat Tuhan masih terus dimiliki oleh iblis. Itu Yeskel 13 ayat 17 sampai 23. Saudara, saya ingin berikan yang aktual, yang nyata, supaya kita tidak hanya mendasarkan atas teori, tapi bagaimana praktiknya. Dalam pelayanan saya sehari-hari, saya masih melihat banyak anak-anak Tuhan, banyak orang-orang yang sudah mengaku Kristen, bukan Tuhan Yesus yang memerintah, ada roh lain yang memerintah. Sehingga ada istilah, orang itu seperti diperintah oleh dua majikan. Cirinya, hari ini baiknya setengah mati, besok jahat setengah mati. Kalau kita diatur oleh Yesus, siapa yang di dalam Yesus, dia adalah ciptaan baru, dikatakan. Yang lama sudah lenyap, bukan berkurang, lenyap. Karena kalau Yesus yang memerintah kita sendiri, dia mengatur kita. Dia atur kita, dia arahkan kita, dia berikan kepada kita segala tugas-tugas kita untuk dikerjakan. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dihindari, dia yang atur sendiri. Tetapi ternyata ada oknum lain yang mengatur. Ada anak kecil, hari-hari tertentu dia jahat luar biasa, nyakitin hati mama papanya. Hari-hari biasa dia baik, anak Tuhan yang manis. Tapi hari-hari lain dia benar-benar seperti anak iblis, nyakitin hati orang tuanya. Dan orang tuanya saya kasih nasihat, supaya jangan terus pukulin dia, mumpung dia masih belum di atas 10 tahun. Kalau dia sudah di atas 10 tahun, Anda pukulin terus, dia nanti luka batin. Luka batin, dia bisa mendendam. Mungkin dia pikir nanti bahwa Anda akan makin tua, dia makin besar, makin kuat. Waktu Anda tua, Anda diseret sama dia. Itu pembalasan, itu luka batin. Sebab dia dipukulin terus, dipukulin terus. Dia tidak berubah karena dipukulin. Lalu saya katakan pada orang tuanya, datanglah di tempat saya akan berikan bagaimana kita menolong anak itu. Dan saudara, dia ikut dalam pelajaran yang saya berikan, dan baru beberapa lama dia ikut, dia mengerti. Ternyata anaknya diperintah oleh Tuhan Yesus, tetapi ada pemerintah yang lain.
Kenapa Tuhan tidak usir? Karena Tuhan telah memberikan kebebasan. Bukan saja kepada manusia, boleh terima dia, boleh tolak dia. Tapi iblis pun pernah diberikan kebebasan. Sampai nanti waktunya. Sekarang ini iblis masih pakai kebebasan. Bahkan dia lebih bebas untuk mengacaukan dunia, mengacaukan termasuk pekerjaan Tuhan. Karena waktunya belum selesai. Dia tahu waktunya. Kapan waktunya selesai? Nanti pada waktu kerajaan 1000 tahun tidak ada lagi iblis. Waktunya sudah selesai. Di situ pemerintahan tunggal, hanya Tuhan. Orang manis selamanya manis, orang baik selamanya baik. Orang mengasihi selamanya mengasihi. Sekarang mengasihi, besok tidak mengasihi, lusa tidak mengasihi. Karena ada lain yang memerintah, yang mengatur. Dan puji Tuhan, orang tua ini mengerti, dihentikan memukul anaknya. Tapi kemudian anaknya diberitahu, kamu ini anak manis, anak Tuhan Yesus. Tapi sewaktu-waktu ada roh lain yang memakai kamu. Kamu mau nggak dipakai iblis? Oh enggak. Anaknya langsung katakan enggak. Ya kalau enggak, ayo kita berdoa. Kamu sendiri katakan, iblis saya enggak mau lagi kamu pakai. Saya hanya mau terima Tuhan Yesus di hati saya. Kamu tidak ada hak lagi. Sebetulnya kalau saya sebutkan apa yang kalimat-kalimat itu sebenarnya sudah satu pernyataan tidak mau diperintah oleh iblis. Itu pelepasan sebetulnya. Pernyataan untuk pelepasan. Lalu papa mamanya mendoakan. Sudah tahu, luar biasa. Kesaksian orang tuanya katakan, Pak, kami luar biasa mengerti sekarang. Ada orang yang diperintah oleh iblis dalam waktu-waktu tertentu. Saya katakan memang, apalagi kalau memang dari garis kutuknya itu, dari kakek neneknya, ada hal-hal yang diwariskan secara iblis. Anak itu dari kecil sudah diperintah oleh iblis. Oleh karena itu, Yesus mau melayani supaya orang itu bukan saja menerima Yesus. Menerima Yesus itu adalah satu sisi. Di dalam diri kita sebelum menerima Yesus sudah ada yang lain. Di Indonesia, kekristenan atau agama-agama lain pun seringkali sudah ada dasarnya. Dasarnya animis, dinamis, percaya kepada roh-roh. Pada waktu orang masuk agama apapun, kemudian ditempelkan iman yang baru, ditempelkan ke iman yang lama. Maka terjadilah dua pemerintahan dalam hidup orang. Sebab itu Yesus datang untuk memberikan pengajaran yang baru. Bertobat. Bertobat artinya bukan menempelkan. Bertobat artinya membantun, membongkar seakar-akarnya, baru dibangun secara baru. Sehingga dasar hidup kita adalah Yesus, bukan yang lain. Dasar yang lain akan hancur. Nah, oleh karena itu saudara, saya masih menemukan sisa-sisa yang masih seringkali terjadi, ialah sudah ada pemerintah lain dalam hidup orang sebelum orang terima Yesus. Mari kita lihat contoh yang nyata. Dalam pelayanan sehari-hari saya menemukan contoh yang nyata, dan mungkin saya berikan satu kesaksian. Dalam bulan Oktober yang lalu saya ke Bali karena ayah saya yang sekitar 90 tahun umurnya dipanggil Tuhan. Jadi saya pulang ke Bali, dia dipanggil Tuhan, enak sekali. Tanggal 6 Oktober, hari Minggu, habis perjamuan kudus, dia dipanggil Tuhan. Sudah lama dia ingin dipanggil Tuhan. Sehingga kematiannya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kok enak sekali dia meninggalnya. Tapi orang tidak tahu bagaimana sulitnya sebetulnya hari-hari sebelumnya. Karena ayah saya sesudah dia bertobat, dulu saya sendiri bertobat, kemudian saya harus kehilangan segala-galanya, dan kemudian Tuhan menggenapi janjinya, satu orang bertobat, nanti seisi rumah diselamatkan. Maka satu persatu diselamatkan, dan termasuk ayah saya diselamatkan.
Dan saudara, beberapa paling sedikit setahun sebelum dia dipanggil Tuhan tanggal 6 Oktober yang lalu, hidupnya sebagai orang yang sudah tua, tidak bisa melihat secara jasmani, tidak bisa pergi jauh, dia mengalami peperangan yang luar biasa. Seringkali dia didatangi oleh sosok-sosok yang mengaku, kamu milik saya. Sehingga setiap kali diusir, dia datang lagi. Diusir, datang lagi dan mengaku, kamu milik saya. Dan saudara tahu, sebagai orang yang memang memberikan pelajaran mengenai okultisme di pelatihan kami, saya tahu persis, itulah yang dimaksudkan dengan hak roh. Jadi roh yang masih memiliki dia. Itu sebabnya sudah lama dia ingin dipanggil Tuhan, tidak dipanggil Tuhan. Karena pada waktu Tuhan mau panggil dia, iblis atau dewa-dewa yang dulu memiliki dia protes Yesus, ini milik saya. Dan dia bisa buktikan. Dan pada waktu dia mau mengambil, Yesus tidak kasih, ini milik saya. Jadi terkatung-katung, ini 2 sertifikat ya. Rumah 2 sertifikat. Orang 2 pemiliknya. Terkatung-katung, tidak terurus. Nah kalau rumah begitu, sudah rusak. Mungkin seperti rumah di Pondok Indah, nanti tidak ada yang bisa ngambil lagi. Nah sebab itu saudara, saya pulang ke Bali. Kadang-kadang saya datang hanya untuk mendoakan, untuk melepaskan, mencabut kepemilikan dewa atau iblis. Ini disebut bagian dari doa pelepasan, mencabut hak-hak roh. Ini mungkin jarang saudara dengar. Kalau secara hukum orang teliti, kalau beli rumah, beli tanah, itu milik orang, kemudian sertifikatnya dibalik nama dibalik nama. Itu secara hukum orang teliti. Tapi seringkali secara rohani orang tidak teliti. Tadinya orang milik iblis, saya dulu milik dewa, milik iblis. Pada waktu saya menerima Yesus, maka saya dimiliki oleh 2. Tapi puji Tuhan, saya mengerti bahwa saya harus mengambil satu langkah, membatalkan hak-hak roh, mencabut hak-hak dewa, hak iblis. Saya hanya milik Tuhan Yesus. Saya melayani banyak orang yang kasihan, tidak bisa meninggal. Dalam bulan Oktober saja 6 orang saya layani yang seperti papa saya. Ada 2 pemiliknya, tidak ada yang bisa mengambil. Pada saat diadakan doa sederhana dalam nama Yesus, milik atau roh-roh atau dewa-dewa iblis yang pernah memiliki dicabut, dibatalkan haknya dalam nama Yesus. Sesudah orang itu dilayani terlebih dahulu, mau membebaskan dirinya dari kepemilikan dewa dan iblis. Dia dipanggil Tuhan. Tenang saja dia panggil Tuhan. Saudara, pada waktu saya datang tanggal 7, karena tanggal 6 hari Minggu, tanggal 7 hari Senin saya datang, dan saya katakan, bagaimana Papa dipanggil Tuhan? Ada keluhan? Tidak. Dia begitu manis, menjadi kesaksian yang indah. Dan saya lihat wajahnya senyum manis sekali. Karena apa? Tidak ada tuntutan dari pihak lain. Dia jalan dengan tenang saja dipanggil Tuhan. Itu ciri orang yang hanya dimiliki oleh Tuhan, dia jalannya tenang, senyum. Lebih cantik, lebih manis daripada waktu dia hidup. Karena waktu dia hidup masih pikir-pikir harga mahal. Tapi sesudah dia dipanggil Tuhan, tidak ada lagi beban. Ya, dia tidak akan mengalami pergumulan. Tapi kalau orang masih ada beban tuntutan-tuntutan iblis, saudara, matinya sudah susah. Waktu matinya, kalau toh dia akhirnya dirampas oleh iblis, maka dia wajahnya jelek sekali. Kenapa? Karena dipaksa dan diambil. Dan sebab itu Yesus katakan iblis pencuri, pembunuh dan pembinasa. Tapi Tuhan katakan untuk orang beriman tidak usah takut kepada iblis. Kalau toh dia berhasil mencuri, paling-paling dia bisa mencuri, membunuh tubuh, tapi tidak jiwa kita. Dan saudara, saya senang sekali karena ayah saya mempunyai kesaksian yang manis sekali. Tapi iblis yang pernah memiliki
Tidak senang. Tidak senangnya bagaimana? Sesudah upacara pemakaman, saudara, saya beritahu bahwa kami biasanya ada 3 hari kebaktian. Ini kesempatan yang baik untuk mengundang orang dan firman Tuhan diberitakan. Dan terjadi hal yang aneh. Telepon di rumah ayah saya itu berbunyi, dan jemaat sudah datang, pendeta sudah datang, dan sudah mau dimulai, tapi karena ada telepon, dan setiap kali orang menerima telepon ketakutan. Kenapa? Di telepon itu ada suara lain. Kalau di Bali itu ada namanya suaranya leak, suaranya rangda itu dalam tontonan. Begitulah suaranya, dan menuntut supaya kuburan ayah saya dibongkar malam itu juga. Itu hari pertama dibongkar malam itu juga, sebab harus diulangi lagi. Sebab ada yang kurang, ada kurang kain putih katanya, dia kurang. Dan semua yang mengambil, 5 kali dia telepon, dan 4 orang yang mengambil ketakutan. Dan mereka ketakutan, dan saya harus layani dulu yang ketakutan. Akhirnya saya yang ambil telepon. Dan pada waktu saya ambil telepon, memang ciri ini telepon bukan orang yang telepon. Kalau toh orang pasti orang yang kesurupan. Tapi saya yakin, karena saya sudah berkali-kali mengalami, ini adalah telepon dari roh-roh yang tidak senang bahwa miliknya telah diambil sama Tuhan. Saudara mungkin bingung dengar roh bisa nelpon. Roh itu lebih pintar dari manusia, saudara. Jangankan telepon, dia bisa yang lebih hebat-hebat dari manusia. Saya pernah diminta oleh satu pengusaha di Cikarang untuk ngetes, karena seringkali teleponnya di kantor berbunyi, kalau diangkat ketawa-ketawa. Dia pikir orang yang main-main. Tapi saya katakan, kalau memang orang, untuk apa dia mengganggu? Tapi dari laporan satpamnya begitu banyak gangguan, demonstrasi dari roh-roh. Apalagi di situ ada orang kebatinan yang bisa melihat roh-roh. Dia melihat katanya roh-roh di situ demonstrasi. Karena rumah-rumahnya rawa-rawa diuruk, dijadikan pabrik. Bukan saja orang yang kalau rumahnya dibongkar demonstrasi, roh-roh juga demonstrasi. Dan seringkali ada suara-suara gemuruh. Karena orang kebatinan itu katakan itu roh-roh dilihat pukul tandon air yang di atas itu dipukulin. Orang tidak bisa melihat rohnya, tapi hanya bisa dengar suara saja gemuruh. Orang kebatinan lihat itu roh-roh yang pukul. Nah, kemudian saya bilang kepada pemilik pabrik ini, Anda bisa uji apa itu orang atau bukan. Teleponlah ke pabrik sendiri pada saat tidak ada orang, dan ditelepon, ternyata ada yang ngambil. Setiap kali telepon ada yang ngambil. Itulah roh. Nah, pada waktu saya ambil telepon di rumah kami, saya tahu persis cirinya ini roh. Pertama, bulu kuduk berdiri. Ambil telepon, bulu kuduk berdiri. Yang ambil pertama malah tidak bisa bangun karena dia ketakutan. Saya harus layani dulu dia. Saya pun bulu kuduk saya berdiri. Lalu saya tahu, saya hadapi. Saya katakan, saya tahu kamu bukan manusia. Kalau manusia adalah manusia yang kesurupan. Dan saya katakan, kamu menuntut supaya kuburan ayah saya dibongkar. Tidak ada hak kamu lagi. Saya sendiri masih ingat saya membatalkan, mencabut semua hak roh terhadap ayah saya pada saat dia masih baik dan dia menyatakan mau menerima Yesus saja dan menolak iblis. Kamu tidak punya hak lagi. Setiap kali saya katakan Yesus sudah membayar lunas ayah saya, dia mengerang. Ya, kalau kita misalnya ada orang kesurupan dilayani, kalau kita tangking dalam nama Yesus, dia bereaksi, dia ketakutan. Ini di telepon juga saya tahu, dia ketakutan. Setiap kali dia ketakutan, saya sebutkan Yesus memiliki dia. Kalau toh ada yang kurang, Yesus sudah menanggung, menjamin. Tidak ada yang kurang dalam Yesus. Saya sempat mengucapkan ayat-ayat dari Filipi 2, Yesus yang Allah, dia mau turun menjadi manusia, lebih rendah dari manusia. Sebab itu Allah sudah meninggikan dia. Segala kuasa ada dalam tangan dia.
Semua makhluk yang ada langit di atas, di bumi, bawah bumi harus menyebut nama Yesus, dan semua lutut harus bertekuk kepada Dia, termasuk kamu. Wah, dia berteriak. Dan kemudian dia menghilang. Sejak itu dia tidak berani lagi mengganggu. Saya benar-benar yakin iblis juga tidak ingin kehilangan kita. Sebab itu susah sekali orang seringkali melepaskan diri dari iblis, karena dia mau terus. Jangankan orang masih hidup, orang sudah mati saja masih dia tuntut. Sebab dia tidak mau kehilangan. Dan saudara-saudara yang kekasih, saya diminta pada hari yang ketiga menjelaskan ini, karena banyak orang bingung bagaimana roh bisa telepon. Saya banyak memberikan kesaksian dalam pelayanan. Roh-roh bukan saja bisa telepon, sekarang roh bisa main komputer. Ada pabrik-pabrik yang mesinnya hidup sendiri, bukan orang yang hidupkan. Ada satu pabrik yang baru, mesinnya baru, mendatangkan pelatih dari luar negeri. Orang yang di training aja belum bisa ngidup matiin, tapi roh sudah lebih dulu. Sampai orang bule ini bingung, nih siapa yang hidupin? Dimatikan di sini, di sana hidup siapa? Nah, sebab itu saudara, kami membantu teman ini dan benar-benar mengalami satu pengajaran yang praktis. Kita sekarang tidak boleh gegabah bahwa semuanya dulu pernah menjadi milik iblis. Tanah apapun manusia jadi milik iblis. Yesus pun mengakui, kamu dulu bapakmu iblis. Kamu dulu budak iblis, budak dosa. Karena itu Yesus datang menawarkan untuk melayani. Dan pelayanan Yesus bukan hanya untuk menerima Dia. Pelayanan Yesus untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis ini, supaya hak-hak roh itu dicabut, dibatalkan. Ada lagi perjanjian-perjanjian roh, ada lagi ikatan-ikatan roh, ada lagi serangan-serangan roh, ada lagi yang disebut yang turun-temurun diwariskan sebagai kutuk. Itu banyak sekali hal-hal yang harus dibebaskan dari diri kita. Dan Yesus melayani dengan tuntas. Kepada perempuan Samaria, Yohanes 4, Yesus katakan, kamu dulu menyembah di gunung berhala, tapi sekarang tidak lagi. Jadi bukan dua di gunung boleh, sini boleh, tidak. Saatnya penyembah-penyembah yang benar harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran. Kebenaran itu Yesus sendiri. Kebenaran juga ya, tidak. Dalam roh, bukan dalam jiwa, dalam perasaan, dalam pikiran, dalam jasmani, dalam tempat-tempat, kepada benda-benda, tapi roh kita dan Roh Kudus bersekutu. Efesus 3:16, roh Allah dan batin kita, roh kita bersekutu. Ada penyembahan di situ. Hanya Yesus. Tidak ada lain, berhala-berhala lain. Itu sebabnya perempuan Samaria itu maju. Baru bertobat beberapa hari di bawah pelayanan Yesus yang tuntas, sudah memenangkan orang sekampungnya. Kalau kita mendapat pelayanan Yesus tuntas, pekerjaan-pekerjaan iblis dibinasakan dalam diri kita. Kita tidak lagi milik iblis. Saudara bisa cek diri saudara sendiri masing-masing dalam menghadapi Natal ini. Apakah saya ini benar-benar hanya diperintah oleh Yesus? Kalau demikian, setiap hari hidup saudara stabil, terus manis, indah, tidak akan jatuh bangun. Sekarang manis, besok sudah jadi alat iblis. Tidak. Dan sebab itu mari kita siapkan diri kita di dalam memasuki Natal yang benar. Terima pelayanan Yesus. Yesus melayani tidak pernah separuh-separuh. Dia mau melayani kita tuntas. Kita menjadi milik Dia dan tidak lagi menjadi milik iblis. Amin, saudara. Kita tidak bisa mengaku hanya sebagai orang Kristen. Tapi kalau dalam perilaku kita ada bibit-bibit iblis yang muncul, ada kejahatan-kejahatan yang sebenarnya berakar dari iblis muncul, itu sebagai bukti dalam kita masih ada bibit-bibit yang tidak benar. Kita bukan lagi budak dosa, kata Roma pasal 6. Kita hanya
pelayan Tuhan. Semua kita hamba Tuhan. Kalau Paulus katakan, sejak dia terima Yesus, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalamku. Itu sebabnya dia melayani bukan karena dia merasa kuat, karena Yesus dalam dia mengajak dia melayani. Yesus berkata, aku datang untuk melayani. Bapakku bekerja sampai sekarang, karena itu aku bekerja. Yesus dalam saya mengajak saya bekerja. Tidak mungkin saya diam. Tidak mungkin kita yang sudah diperintah oleh Yesus diam. Kita akan bersama-sama melayani pekerjaan Bapa karena Yesus dalam diri kita. Dan pelayanan kita semua tidak dengan motivasi yang salah, tapi satu poin, berterima kasih kepada Tuhan. Amin, saudara. Mari saudara coba periksa diri kita masing-masing di dalam memasuki penyambutan kepada Yesus yang datang. Apakah saya masih ada dua Tuhan dalam hidup saya? Kalau ada, saya rasa tidak bisa diteruskan. Sebab kalau diteruskan sampai sudah tua, sampai sudah dijemput oleh maut, saya lihat ngerinya orang yang mau dijemput maut kalau masih dua majikannya. Sulit sekali. Tapi kalau kita hanya diperintah oleh Yesus, hidup sehari-harinya juga baik, manis terus, menanjak terus. Tapi akhir hidupnya lebih lagi. Kenapa? Karena akhir hidup orang yang percaya, orang beriman sangat manis di mata Tuhan. Sangat indah. Amin. Kita tundukkan kepala, kita periksa hati kita masing-masing. Sebab kita merayakan Natal. Tapi biarlah firman Tuhan yang meragukan orang-orang yang mau menerima Dia, sungguh-sungguh akan kita temukan kalau itu masih ada. Karena Yesus katakan bahwa Dia datang kepada umatnya, tapi umatnya tidak menerimanya. Tapi kita berkata, Tuhan, Engkau silahkan datang. Kami mau terima Engkau. Kami mau dilayani. Kami akan berterima kasih kepadamu dalam bentuk pelayanan apa saja yang kami bisa buat. Dan kami bersama-sama Engkau melayani, menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah bahas firman-Mu. Kami ingin mengerti apa yang kami buat. Kami memasuki bulan Desember, entah keberapa kali kami merayakan Natal. Malam ini kami renungkan tentang maksud kedatangan-Mu. Engkau datang untuk melayani kami. Engkau datang untuk menyerahkan nyawa-Mu untuk kami. Dan itu sudah Engkau buat. Apakah kami sudah berterima kasih? Apakah kami sudah bersama Engkau memerangi pekerjaan iblis? Apakah kami sudah mengenakan yang tidak dapat binasa, sehingga kapanpun kami tinggalkan dunia ini, kami sudah ada tempat di surga? Saya hamba-Mu sudah sampaikan firman ini kepada setiap anak-Mu, Bapa. Tolong Engkau berbicara. Kalau ada anak-anak-Mu yang menemukan dalam diri mereka sesudah mendengar firman Tuhan ini, bahwa mereka masih merasa diperintah oleh roh lain di samping Tuhan Yesus, biarlah anak-Mu mengambil keputusan untuk hanya diperintah oleh Yesus, hanya mau menjadi hamba Yesus, tidak menjadi budak iblis dan budak dosa. Dan keputusan mereka akan membuat Engkau leluasa melayani. Karena Engkau datang untuk melayani, tidak memaksa. Engkau memberi kebebasan, tergantung dari orang mau dilayani atau tidak, mau menerima atau tidak. Kalau menerima, diberi hidup kekal. Yang tidak menerima, dihukum. Demikian firman Tuhan Yohanes pasal 3. Karena itu sekarang Bapa, kami sedang memeriksa diri kami masing-masing. Jelaslah kami tidak ada unsur kesengajaan mau membiarkan kami diperintah oleh iblis. Tapi iblis mempunyai satu cara kerja. Sekali dia pernah memiliki kami, dia tidak akan mau melepaskan kami. Apalagi kalau kami sendiri tidak mengambil keputusan dan menyangkali dia, lalu menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Dia akan diam-diam
menunggu waktu lemah untuk menuntut kami. Sebab itu masalah akan begitu banyak pada saat kami lemah, karena Dia berkuasa. Apalagi pada saat kami sedang sakit, sedang tua, sudah tua, mau dipanggil Tuhan, baru Dia menuntut. Kami tidak mau seperti itu. Karena itu malam ini kami sedang periksa diri kami. Kalau ada gejala-gejala bahwa hidup kami bukan hanya diperintah oleh Tuhan Yesus untuk menghasilkan yang baik, yang manis, yang suci, yang benar, tapi ada bibit-bibit yang lain tumbuh, kami menyadari dan kami dengan sungguh-sungguh minta dan menyadari dan membuat pernyataan, kami tidak mau diperintah oleh iblis, kami tidak mau diperintah oleh dosa. Kami hanya mau diperintah oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, lihat siapa anakmu yang mempunyai pengakuan semacam itu. Bebaskan mereka dari perbudakan dosa, bebaskan mereka dari perbudakan iblis. Dan saya berdoa dalam nama Yesus untuk saudara-saudara kami yang merasakan dan yang mengakui dan membuat pernyataan bahwa tidak mau diperintah oleh dosa dan oleh iblis, hanya oleh Tuhan Yesus. Engkau membebaskan mereka. Dan saya berdoa dalam nama Yesus untuk mereka yang membuat pernyataan seperti itu. Saya mencabut dan membatalkan hak-hak roh yang pernah memiliki mereka dalam nama Tuhan Yesus, dan menghapuskan semua janji-janji yang akan dituntut, melepaskan ikatan-ikatan yang mengikat sehingga mereka tidak berdaya, bahkan memutuskan garis kutuk turun-temurun yang ditanam oleh iblis secara rahasia, dan serangan-serangan tiap hari terhadap diri, terhadap kesehatan, terhadap rumah tangga, terhadap profesi, terhadap ekonomi, kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya mohon supaya Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Engkau sendiri yang memerintah, Engkau sendiri yang mengatur kehidupan, Engkau sendiri yang mengurus semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah terima akan firman Tuhan. Kami mohon supaya Tuhan menerima semua kami. Layanilah kami Tuhan. Kami siap untuk dilayani dan menerima Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kembali. Tuhan memberkati.